saya harus akui, Surya Paloh ini cerdas dalam melihat celah dan masuk di saat yang tepat. Emang dia politikus sekalian pengusaha sejati. Dan dalam situasi ini, baik Anies, PKS maupun Demokrat itu harus mau mengakui kelihayan Surya Paloh memainkan kartunya. Meski buat saya ini pertaruhan yang sangat besar, karena bisa saja suara Nasdem merosot akibat kader-kadernya yang sebenarnya penentang politik identitas di Pilgub DKI 2017 itu pada keluar. Ketika Nasdem sudah berhasil menikahi Anies, mereka membawanya kemana-mana sebagai bagian dari etalase Nasdem, sekaligus menawarkannya ke PKS dan Demokrat, termasuk juga ke partai lawannya sebagai bagian dari menyeimbangkan kekuatan. Saya juga nih, kalau jadi Surya Paloh pasti begitu. Dengan Anies di tangan, saya bisa datang ke PDI Perjuangan misalnya dan bilang, gue pegang Anies nih, mau gue lepasin atau gue tetap penjarain nih orang, tergantung berapa sih mahalnya. Sedangkan PKS dan Demokrat, dua anak kecil itu lebih sibuk berantem mengajukan siapa calon wakil Anies. Dan Demokrat tentu saja mencalonkan Agus Yudhoyono, bukannya karena dia pintar juga, tapi karena Demokrat apa-apa harus Agus dulu yang ditawarkan. Kan anaknya bos. Sedangkan PKS masih mencari celah, termasuk menggali kemungkinan bagaimana cara mereka bisa dapat mahar dalam situasi ini. Kebayangkan 10 tahun PKS nggak gajian. Ini situasi yang paling genting buat PKS karena mereka memang sedang lapar dan nggak punya pilihan. Pilihan mereka itu cuma menjual. Siapa yang mau gua ajukan sebagai calon wapres Anies? Siapkan maharnya kawan. Begitulah politik. Banyak partai, politik itu bukan tentang bagaimana mengemban amanah dalam memimpin bangsa, tapi bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Makanya sampai sekarang saya tuh gak tertarik masuk politik, gak kuat lihat sikut-sikutannya. Mending jadi produser film aja, aman dan tentram. Dari situasi ini kita bisa lihat kalau Nasdem lah yang pegang peranan. Anies mau diapain, mau dimainkan, atau dijual juga, asal harganya cocok. Semua demi kepentingan Nasdem, bukan kepentingan Anies. Anies yang senang dipuji, angkat-angkat ke atas, gak paham kalau sebenarnya dalam situasi ini, dia hanya pion saja yang siap dibuang kalau gak kepakai. Anies ini sebenarnya rentan, dia gak punya pegangan yang kuat. Dia bukan kader partai yang dipakai untuk kepentingan sesaat. Jadi kalau kita membaca berita PKS dan Demokrat juga Nasdem sedang ribut-ribut berebut siapa calon wakil presidennya Anies, ya kita ketawain aja lah. Karena siapapun yang mereka ajukan semua tergantung kemana Nasdem melangkah. Mereka yang punya kuasa terhadap Anies, dengan memegang Anies, Nasdem berhak menyeleksi proposal yang masuk mana yang bagus untuk mereka lanjutkan. Kekuasaan itu manis, saudara-saudara. Makanya perebutannya pun seperti kegilaan. Meski ketika nanti berkuasa, para penyumbang suara akan dilupakan karena mereka akan dianggap hanya sebagai objek belaka. Kita seruput dulu kopinya. Gaspol.
ada yang amazing dari kita bersama selama liburan tahun baru ini sama sekali mantap banget. Alhamdulillah. Ya, anak gua kemarin habis sakit cacar. Tapi ini ngomong soal liburan, kita juga berharap Sobat Ampiar bisa menikmati bersama keluarga terkasih tersayang dan kita juga senang banget bisa kembali menikmati Sobat Ampiar. Dan tentunya bagi Ampiar kembali mengucapkan terima kasih. Tapi ini semua saudara-saudara sepupu aku dari Amerika Serikat semuanya nonton pagi ini karena ada bintang tamu spesial juga. Karena bintang boleh, boleh. Ada salam dari Hai ponakan Andi, Andi. Hai, Andi. Hai. Hai, halo. Udah bangun ya, tapi sekarang ada kesayangan Andi udah tahu. Judul lagu Andi lihat tadi malam. Ini benar loh Sobat Ampiar ya. Kenapa bintang tamu kita sangat spesial selalu kita nantikan dari mulai awal ke finalannya dan alhamdulillah akhirnya kita bisa menghadirkan untuk Sobat Ampiar tercinta.